intinya Minasa akan belajar perihal kata sifat ya, serta perubahan dalam bumpo atau grammarnya, kira-kira kayak gitu. Kalau boleh review kembali bab 7 kemarin udah belajar apa Minasang? Ten, huruf ten. Teng-teng, bab 7? Ya, Oh, bagian 4 ya. Kemarin bagian 4. Yang sama Bobby Sang ya. bisa. Sensei. Kalau kemarin Jumat belajar mengenal huruf ten. Enggak, ini kan bab 8 nih sekarang bumponya. Nah, bab 7 kemarin belajar apa? Ada yang masih ingat? Yang partikel penggunaan itu ya, kombinasi E dan D gitu ya. Kombinasi E sama D. Emang kalau boleh tahu, itu gunanya apa? E yang untuk apa, nanyakan ke gitu ya. Terus kemudian ada partikel D yang menggunakan untuk yang transportasi. Itu berapa ya itu? Yang partikel so, kemudian ada kombinasi E dan D gitu. D itu, partikel D itu untuk di bab 7 ya, itu fungsinya untuk apa? D itu untuk pengguna di sini penggunaan transportasi gitu ya. Oke, itu bab 6 kayaknya. Itu bab 6 deh kayaknya. Bener nggak sih? Itu kayak bab 6 deh. Ya. Bab 6 ya. Apa bab 5? Kalau bab 7 kemarin, kira saya kan soalnya ikutan join juga sebenarnya kemarin waktu bab 7. Itu masih ingat gak kayak eh, terima kasih dalam bahasa Mandarin apa? Oh iya, Iya kan? Itu pakai partikel apa kira-kira? Mo. Hmm, Ada. pakai D juga kan? iya, pakai D juga. Coba diterjemahin deh. Terima kasih dalam bahasa Mandarin, bahasa Cina, artinya apa? Coba. Terima kasih. Arigato wa Terima kasih. Yugokode. Eh, Ari, terima kasih wa hai. Yugokode yang desu ka? Chugoku atau Tsugokugo? Chugoku. Tsugokugo, betul ya. Tsu, ya, terima kasih wa Tsugokugo de nandesu ka? Nandesu ka? Terima kasih dalam bahasa Mandarin. Mendadak kilas Mandarin. Apa ayo? Xie ya? Xie. Kalau apalagi ya kemarin tuh waktu Sitin iseng-iseng, apalagi? Apalagi? Ada yang masih ingat gak? Di Selain to wa wo. oke. Berarti fokusnya masih di partikel ya. Sebenarnya partikel kita udah agak agak sedikit move on Oh iya, karena bab 7 udah tujuhnya itu partikel D itu yang memberi menerima ya, sudah. oke, partikel D memberi menerima. Bener nggak ya kira-kira? Berarti udah belajar Moraimas Agemas ya? Dah. Oke, Moraimas Agemas udah. Kira-kira partikelnya dia atau nih misalnya saya memberi Welisang buku, sebuah buku. Partikelnya nyi. Oke, coba contohin misalnya Ainal Sang memberikan buku kepada Welisang. Berarti kalau di bahasa Jepangin jadi apa? Jadi gimana kira-kira? Memberi, memberi apa? Memberi udah Memberi, belum ya? memberi ya, agemas ini ya. Memberi agemas betul. Berarti kalau uh, Ainal Sang memberi buku, Ainalsa memberi Ainal Sang, Ainal Sang memberi buku kepada Welisang. Berarti Ainalsang, Ainalsang welinyi oh agemas. oke, di antara kata Ainal Sang dan Welisang, partikelnya apa? Wa.
Aina Mhm. sang wa Mhm. we Ni. nyinyi hongo Mhm. agemas. Betul. Aino sango welisang ni hongo agemas. Kalau dibalik, Welisang menerima buku dari Aino sang. Jadinya, Menerima hmm, weli sang wa mm, aino sang ni mm. hongo moraimasu. Oh, oke, berarti udah sip ya bab 7. Sekarang kita bab 8 full belajar kata sifat dan penggunaannya. Oke, ya kita kata sifat full gambar kayaknya PPT hari ini. Karena kata sifat, oke. Di sebelah kiri saya itu ada cewek pakai baju warna pink. Kira-kira kata sifat yang pas apa ya? Apa ya? Girly, Cantik ya. Oke, cantik. Bahasa Kamayo. Jepangnya kawaii, kire. kirei. Kawaii, kawaii itu imut ya. Kawaii itu imut. Nah, kirei itu cantik. Nah, ini fun fact juga ngomongin kirei versus kawaii. Ketika misalnya ketemu orang Jepang, misalnya kita memuji nih seseorang cewek Jepang gitulah ya. Ih, lo cantik banget gitu kan. Kalau pakai kirei sebenarnya nggak masalah secara bahasa, secara kebahasaan nggak masalah, bener kok. Tapi nuansanya ketika memuji orang menggunakan kirei itu dia kayak cantik yang dewasa gitu. Cantik yang dewasa. Jadi kayak cantik yang umur, kalau nyebut umur nggak enak, jadi kayak ya cantik yang dewasa gitu. Tapi kalau kawaii itu dia cantik tapi yang imut-imut lucu gemesin gitu. Jadi kesannya awet muda gitu. Dan ini biasanya digunain juga Kawaii. misal, nah, kawaii, 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 kawaii itu. Tuh, kok lama. Bentar ya. Ya, bentar. Kok ke ini kawaii ya? Imut. Lucu. Bukan lucu-lucu lucu yang bikin ngakak, bukan lucu. Ya imut lah ya, imut aja lah ya, gampang. Imut aja, imut. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang kawaii, berarti mukanya imut, awet muda, nuansanya kayak gitu. Terus yang berarti kalau untuk cewek kan cantik. Kalau untuk laki-laki, untuk perempuan cantik. Kalau untuk laki-laki, Tampan. ya tampan. Ganteng ya kalau di kita. Tampan itu hansamu ya dari bahasa Inggris, handsome, hansamu, tampan. Oke, izin di-clear dulu. Selanjutnya di sini ada dua gambar. Yang satu kira-kira kamarnya gimana nih dibandingkan sama yang sini? Rapi, Rapi sama sebelah kanan saya berantakan. Berantakan. berantakan ya. Nah, surprisingly rapi itu juga kire sebenarnya. Rapi itu juga kire. Jadi kire ini punya beberapa arti ya untuk memuji kecantikan seseorang, kire, untuk nunjukin ruangan misalnya yang rapi atau baju aja yang bersih, barang yang bersih itu bisa kire. Nah, tapi antonimnya atau lawannya berantakan itu kita naik. Kita naik. Dan ini tidak hanya dipakai untuk misalnya kamar berantakan, tapi baju, misalnya baju bernoda gitu kan, kotor gitu. Nah, itu juga bisa kita naik. Kayak gitu. Terus selanjutnya di sini kalau udah gitu, kayak posenya ada nggak ada yang canda. Itu apa nih kira-kira kata sifatnya? Sehat. Ya, sehat, oke. Bugar juga bisa, bugar. Kayak lebih enak bugar ya. Sehat juga bisa lah ya. Jadi sehat di sini artinya udah ada yang tahu belum bahasa Jepangnya? Kalau baca-baca mungkin udah ada yang pernah dengar belum? Dan ini biasanya agak sering muncul sih kalau mau nyapa seseorang. Genki.
O genki desu ka? Jadi genki itu sendiri sebenarnya artinya sehat untuk kondisi fisik ya. Sehat terus atau penampilannya gitu kayak bugar gitu. Nah, kemudian kalau habis makan kelihatan nih ya. Oh, posenya kayak gitu, tandanya makanannya rasanya Enak. enak ya. Bahasa Jepangnya ini sering banget apa ya? Oishi. Oishi, betul. Oishi, enak. Betul ya. Terus selanjutnya, ini gambarnya agak bikin emosi emang. Di sini yang sebelah kiri kira-kira apa nih kata sifatnya? Besar. Besar ya lawannya Kecil. kecil. Emang emosi banget gambarnya kayak niat banget. Besar itu bahasa Jepangnya oki, o o k i i oki. Sedangkan kalau kecil itu hisai. Kelihatan banget drastis ya. Ikannya yang tuh gede banget ya, itu kecil banget. Oke. Selanjutnya di sini kira-kira kata sifatnya apa nih yang cocok untuk menggambarkan kedua gambar ini? Mudah. Mudah sama Sulit. sulit ya. Ih, kelihatan banget itu yang satu satu tambah satu doang, yang satu udah integral di bawah-bawah. Oke, kalau mudah bahasa Jepangnya di sini ada dua, minasang bisa pakai kantan, bisa pakai yasashi. Kalau yang di Minano Nihongo yasashi ya, sebenarnya dua-duanya sama aja, beda tipis banget. Yasashi itu maksudnya ketika kita ngejelasin sesuatu, bahasanya tuh kayak beginner friendly gitu. Yasashi itu kayak gitu. Tapi kalau kantan ya mudah, mudah emang mudah untuk kalangan siapapun. Tapi kalau Yasashi patokannya itu kayak beginner friendly, ramah untuk pemula gitu. Bedanya di situ aja tipis banget. Jadi kalau Minasang mau pakai matematika gampang gitu, Sugakua kantan des, oke. Okay. Sugakua Yasashi des juga oke. Okay. Sama aja, nggak masalah. Nah, bedanya lawannya sulit itu Muzukashi. Pernah denger nggak nih kata kantan, Muzukashi? Udah pernah denger belum? Belum. Belum ya? Oke. Bentar, ada Fai ya? Ada Faisang ya? Iya sih. Oh, kira finally. Oke, lanjut ya. Nah, di sini gambar apa lagi? Di sini ceritanya ada orang nonton, yang satu ketawa, ngakak, yang satu tuh kayak krik 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 krik. Gak lucu loh. Ngebosenin kalau dilihat dari emojinya ya atau ekspresi wajahnya. Kira-kira kalau yang sebelah kiri yang ada gambar anjing mepet itu kata sifat apa ya kira-kira? Lucu. Lucu bisa, menyenangkan, menarik ya, lucu, menarik bisa juga, menarik, lucu, oke betul. Kira-kira bahasa Jepangnya pernah dengar gak? Dor, omoshiroi. Omoshiroi ya. Misalnya kalau menarik itu orang juga bisa mendeskripsikan orang. Misalnya Ainal sang wa omoshiroi desu. Nah, maksudnya omoshiroi di sini tuh berarti Ainal sang ini orangnya menyenangkan, kepribadiannya menyenangkan gitu. Kalau untuk tontonan bisa menarik, bisa lucu. Buku juga gitu. Kalau dipakai omoshiroi, konohongo wa omoshiroi desu berarti buku itu bisa menarik, bisa juga artinya lucu. Tapi kalau untuk personality lebih ke menyenangkan ya. Sedangkan kalau yang sebelah itu ekspresi wajahnya udah pada membosankan ya. Lawannya Tsumaranai. Berarti kono eiga wa tsumaranai desu. Berarti film itu membosankan. Kayak gitu ya. Lanjut di sini awalnya kita nyuci ngucek nih. Terus akhirnya ada mesin cuci. Jadinya berasanya gimana Minasang kalau ada mesin cuci gitu ketimbang ngucek? Memudahkan. Gampang. Oke, selain gampang, Memudahkan. selain memudahkan. Simple. Praktis. Fai pinter. Praktis ya, praktis. Pernah dengar bahasa Jepangnya apa? Ah, Hmm,
Apa ya? Kayaknya Faisang pernah denger lah nih harusnya. Iya, buat aku pasti, tapi nggak inget. Oke. Kalau minasan yang lain pernah dengar kata bahasa Jepangnya praktis? Belum. Oke. Benri ya. Benri. Ben, Benri. Oke. Lanjut. Di sini ada satu orang yang agendanya banyak banget. Main sama hewan piaraan, ngerjain PR, belum lagi ke supermarket. Ya Allah, ngangkat jemuran juga. Deto juga. Itu kira-kira kata sifatnya apa ya? Berarti orang ini situasinya Sibuk. sibuk. Betul. Bahasa Jepangnya apa? Pernah dengar? Sobi. Asobi. Oh, asobi bermain ya. Oke. Ada lagi yang pernah dengar? Pernah dengar atau pernah baca kayaknya ini deh gitu. Ada nggak? Tuh. Isogashi ya. Isogashi. Sibuk isogashi. Lawannya nih yang sebelah kanan nih. Leyeh-leyeh doang. Tiduran. Berarti apa? Kata sifatnya? Santai. Bisa santai, senggang, luang. Atau kalau bahasa anak zaman sekarang gabut bilangnya. Eh, pernah dengar bahasa Jepangnya? Belum. Hima ya. Hima. Yang satu isogashi, yang satu hima. Oke. Selanjutnya, sama-sama padahal shatsu. Yang satu harganya 150.000 yen. Berapa ya berarti? Nyampe 17 jutaan nggak sih? Yang satu 900 yen doang. Berarti Mahal. Mahal dan murah. mahal dan murah, betul. Mahal bahasa Jepangnya Hai. Ludah. apa? Takai. Takai, betul. Mahal takai. Kalau murah Yasui. Yasui. Giran harga langsung connect. Takai, Yasui. Oke, sip. Tapi ternyata surprisingly Takai juga digunakan untuk ini dia. Di sini Takai digunakan untuk konteksnya tinggi ya, kayak orang tinggi, gunung tinggi, gedung tinggi kayak gitu. Nah, lawannya apa nih kalau tinggi? Pendek. Pendek, rendah. Bahasa Jepangnya pernah dengar? Belum. Oke. Hikui ya. Hikui. Oke. Hikui. Jadi Takai bisa dua nih, lawannya bisa Yasui atau berarti kalau gitu konteksnya Takai mahal sama Yasui murah ya. Tapi kalau Takai yang lawannya atau antonimnya Hikui, berarti Takai yang di situ konteksnya tinggi, sedangkan Hikui sendiri pendek, rendah, kayak gitu ya. Lanjut, di sini ada PC, personal computer. Yang satu masih ada bling-blingnya, yang satu warnanya udah kusam. Kira-kira kata sifatnya apa nih? Kinclong. Baru dan lama. Oke, baru dan lama. Kalau baru bahasa Jepangnya Atarashi. atarashi, betul. Nah, kalau yang udah lama, usang, nemu deh katanya usang, itu Ah, ya. depannya F. Kurui. Kurui ya. Atarashi sama kurui. Ini lebih ke kondisi barang ya, berarti konteksnya. Terus, masih ada lagi. Hari ini tuh saya ngasih ada 27 nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau ngitung kata sifat. Di sini misalnya di perpustakaan nih, bener-bener gak ada suara gitu. Nafas ngedengus aja gitu tuh kedengeran. Berarti suasananya Hening. hening bisa, sepi, sunyi. Berarti bahasa Jepangnya pernah dengar? Clue-nya salah satu tokoh di Doraemon. Neo. Bukan, yang cewek, yang pakai baju warna pink. Shizuka. Tuh. Makanya kan di Doraemon Shizuka anteng kan orangnya apa sih lempeng gitu nggak neko-neko ya, nggak banyak Oh, omong juga nggak Shizuka banyak itu tingkah. sepi. Kirain Maksudnya artinya lucu. bukan, nggak maksudnya biar Yang gampang kayak, inget ya Minasan. Biar gampang inget.
biar gampang ingat aja. Jadi kalau biar gampang ingat sepi, sunyi, hening, itu Shizuka ingat aja karakter Shizuka yang di Doraemon, ya kan kayak nggak banyak tingkah gitu kan, nggak macem-macem. Kayak ya udah, ya ingetnya gitu, biar biar gampang ingat aja. Terus lawannya kayak misalnya di sana ada party, cie. Ada party, Ramai. rame ya, rame atau lively. Berisik. Nah, Berisik itu boleh. kenapa? Berisik. Oh, berisik. Berisik beda, berisik beda. Ini konteksnya lebih ke ramai, lively, lively itu apa ya? Hidup ya. Kayak kota juga, kayak kota yang tidak pernah mati. Apa sih? Ya kayak Jakarta gitu. Shizuka berarti lawannya Nigiaka. Rame ya, lively. Kalau berisik itu urusai, dan itu konotasinya negatif. Urusai, kalau orang udah bilang urusai, wah berarti lo, aduh, berisik banget gitu. Berisiknya konotasinya negatif. Bukan berisik apa ya? Berisik rame yang positif gitu enggak. Nih ya catatan mana ya? Berisik Kalau yang positif urusai. apa dong? Ya Nigiaka ini sebenarnya berisik itu negatif sih. Mana ada berisik yang negatif ya? Ketika ya bahasa Indonesia aja deh. Minasang dibilang lu jangan berisik dong gitu. Berarti negatif kan ya nuansanya. Berarti lu tuh aduh gitu nggak sih? Iya kan, berisik itu sendiri Kalau sebenarnya negatif. anaknya berisik gimana? Bilangnya urusai juga. Urusai. Urusai. Sama. Gitu. Jadi ini berisik urusai ya. Udah dicatat? Dan Udah ya. Berarti izin di clear gak apa-apa. Yang tadi-tadi aku belum catat. Nonton aja YouTube. Nanti diupload di YouTube kan ya. iya. Oke. Iya, nanti nonton ulang aja dari awal sampai menit-menit Faisang apa namanya? Nanti yuk masuk join. Nah, ya itu. Itu berarti yang dari tadi dijelasin. Oke, izin di clear ya. Ya, Lanjut kita ke nah ini. Yang sebelah kiri itu minumannya Panas. kira-kira Panas. panas ya, karena kan di situ ada garis-garis 3. Panas berarti pernah Sweet. dengar? Atsui, betul. Nah ini ntar ini nyambung nih, ntar ya sabar ya. Kenapa tiba-tiba ada kanji sensei? Bentar. Terus kalau sebelah kanan ada es batunya banyak banget ini. Berarti minumannya Samui. Sumeta. Hah? Plot twist. Oke, jadi Atsui di sini untuk minuman dia dingin. Oke. Ingat-ingat Minasang. Atsui untuk konteks ini, panas untuk barang, makanya kanjinya dia makanya kan ada kanjinya. Itu buat tanda kalau nih Miru Mena ya kok aja sih nih kanji panas Atsui karena panas untuk cuaca pun sebenarnya Atsui tapi yang membedakan adalah kanjinya ini kanjinya kayak gini nih informasi aja Minasang. Sedangkan kalau untuk cuaca sama Atsui juga untuk panasnya tuh panas yang gerah gitu loh. Gerah sampai bikin keringetan. Karena kan gerah di sini ada 2 ya konteksnya. Gerah yang sampai bisa bikin keringet banjir, keluar banyak keringet. Sama yang gerah tapi lengket. Pernah gak sih gerah yang lembab yang iuh gitu? Pernah ya? Sumo. Kalau di bahasa Jawa sumo ya. Sumo, benar. Baru connect. Nah kalau gerah yang itu ya, gerah lengket lah ya biar gampang. Itu bahasa Jepangnya mushi atsui. Gerah yang sumu, nah ya itu mushi atsui. Gitu. Tapi kalau panas yang atsui sampai keringet banjir tuh ya itu atsui. Nah, sedangkan untuk dinginnya cuaca, maaf ya Faisang, Samui. Jadi bedain ya, Tsumetai itu untuk benda, biasanya kayak minuman, barang dingin apa ya? Es batu. Ya gitu, itu berarti Tsumetai, tapi kalau dingin cuaca itu sama. Kayak gitu. Ini udah bisa di delete, di clear belum? Dah. Udah ya, oke.
Pas banget lagi posenya. Kira-kira nih kata sifatnya apa? Senang. Hmm, Hitam putih enggak? hitam putih. Bukan. Bukan hitam putih. Karena di sini bukan putih tapi berwarna. Apa? Benar. Oh, color ya. Bukan. Karakter orang. Enggak sih sebenarnya in Itu general. sebelahnya Yang kayak Anya. Enggak, bukan Anya. jenaka. Ah, baik ya. Sebenarnya ini general, cuman gambarnya biar lebih masuk aja gitu. Makanya gambar ini. Baik, bagus ini general ya. Baik in general untuk konteks apa aja, personality bisa, kondisi barang bisa, cuaca juga bisa. I, Eh, Apa? tenki desu ne, misalnya cuacanya bagus ya. ini. Hito, orang baik. Komputer, berarti komputer yang kualitasnya untuk konteks itu baik. Jadi kayak gitu. Nah, asal muasal kata i itu yoi. Diinget-inget ya, karena yoi ini nanti bakal kepake, bakal berguna untuk ke depannya. Yoi ya. Yoi, yoi. Atau kalau bahasa Jawa dulu, yongpru, astagfirullah. Generasi kapan? Yoi, yoi. Oke. Ah, generasi kapan sih gue? Sekarang berarti lawannya baik atau bagus? Lawannya Buruk. jahat juga bisa. Warui, Waduh. jahat bisa, buruk bisa, jelek bisa. Ini konteksnya general. Bisa untuk personality, warui hito, berarti orangnya jahat. Kualitas buruk, warui komputer misalnya, bisa. Eh, ini general. Kayak kita kalau review Bandit waktu beda dulu lagi ya? Hah? Kalau bandit beda lagi ya? Ya, Beda-beda. Ini kita fokusnya kata sifat ya, Pak. Bukan apa ya? Inin orang. Ya bandit kan kata sifat juga, bandit. Bandit itu bukannya bandit kata sifat ya? Bandit Iya. itu dari bahasa Inggris, bandit. Iya. Ya sumpah. Iya. Bandit lu bandit. Oh itu kayak jatuhnya prokem ya, bahasa gaul. Bukan. Beda. Oke. Lanjut. Nah, ini di sini ceritanya ada seorang anak yang menolong nenek-nenek menyeberang dan membawakan barang si nenek-nenek itu. Berarti orang si cewek ini kepribadiannya Membantu. kepribadiannya apa ya? Perhatian. Oh, perhatian bukan. Oke, baik hati ya atau baik hati. generous juga itu shinsetsu. Baik hati. Kalau baik doang kan kayak kita review apa sih cerita-cerita zaman sekolah dulu kan suka bahasa Indonesia ada PR ya, ada tugas. Coba review apa sih? Analisis kepribadian tokoh cerita itu gitu kan. Kalau dulu guru bahasa Indonesia saya bilang kalau ngedeskripsiin tokoh A, tokoh B itu cuman baik gitu. Ya baik dalam konteks apa, itu tuh masih terlalu general gitu. Jadi lebih spesifiknya shinsetsu, baik hati gitu. Itu bagian dari I, bagian dari baik. Nah, sebelah sini, sebelah kanan itu ceritanya ada orang dijepret sana sini pada teriak-teriak. Itu berarti orangnya kenal. terkenal, betul. Bahasa Jepangnya Yume. Yume di sini nggak cuma buat orang famous people, tapi buat bukan lawan dari baik hati, harusnya lawan baik hati. Bukan lawan dari baik hati. Oh bukan, ini ada yang lawannya nggak ada, ada yang lawannya ada yang lawannya disimpan dulu. Oke, terkenal ini Yume ya, nggak cuma untuk orang aja, tapi untuk spot-spot apa sih tempat-tempat wisata misalnya daerah, negara, segala macam bisa terkenal. Yume now wine yang terkenal gitu. Bisa. Kenapa koneknya wine ya dari sekian banyak barang? Lanjut. Kayaknya ini 2 dari terakhir. Di sini ada apa nih kira-kira? Yang gambar atas. Sempit, luas. Sempit dan luas. Oke, sempit bahasa Jepangnya
Langsung hening. Sempit. Semai ya. Semai, luas, lapang. Itu bahasa Jepangnya hiroi. Hiroi. Semai, hiroi. Watashi no heya wa hiroi desu. Berarti kamarku luas. Watashi no heya wa semai desu. Berarti kamarku sempit. Gitu. Terakhir, ini ada misalnya rumah nih, dari rumah ke anggaplah sekolah. Jaraknya gimana dibandingkan dari rumah ke kantor misalnya? Dekat dan jauh. Dekat dan jauh, betul. Dekat bahasa Jepangnya chikai, jauh toi. Ya, chikai sawa toi. Sebenarnya udah ada sih kanjinya di bawah. Chikai sawa toi, ya. Udah, sampai sini. Sekarang kita masuk ke bumpo. Eh, bumpo. Jadi, sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang itu kata sifat dibagi jadi dua. Ada yang belakangnya i sama yang belakangnya pelontosan. Nggak ada apa-apa. Nah, yang nggak ada apa-apa itu jatuhnya ke kata sifat yang na. Contoh, kalau yang i, yang pokoknya belakangnya i di sini Minasang pernah bisa lihat di mana? Yang di stabilo warna kuning, dan yang hurufnya dibedain ya warnanya merah. Misalnya kayak omoshiroi. Omoshiroi. Artinya apa tadi? Omoshiroi? Menyenangkan. Oke, menyenangkan bisa. Lucu juga bisa. Menarik. Oke, sumaranai. Membosankan. Bosenin, betul. Takai. Mahal. Mahal. Mahal bisa. Terus Tinggi. tinggi. Susah. Oke, Oh, tinggi. sabar. Belum. Hikui. Pendek. Pendek. Atau sinonimnya lagi. Another word. Murah. Rendah ya. Hikui, pendek, rendah. Nah, kalau yasui ini artinya Lama. murah. Tapi murah ya. Murah, yasui murah ya. Tadi kayaknya Welisang deh yang ada gambar Shatsu yang satu harganya 150.000 yen, yang satu 9.000, 9.900. Terus Welisang bilang, itu Taka itu Yasui. Jadi Yasui itu murah ya. Ike, Oki, besar ya. Oki besar. Tadi ingat gambar ikan yang ngeselin banget, gedenya nggak nggak ampun-ampunan. Yang lawannya Cisai. Cisai kecil ya. Oki, Cisai kecil. Ingat gambar ikan tadi yang agak ngejengkelin. Muzukashi artinya tadi Faisal udah nyebut Susah. sulit, betul. Atarashi, Baru. Mudah. Urui. Atarashi baru, betul. Ingat gambar laptop tadi. Yang satu ada bling-blingnya, yang satu enggak. Atarashi itu baru. Kalau Furui, Lama. lama, iya. Usang, kalau barang iya usang. Terus Semai, Sempit. betul. Semai sempit. Hiroi, Luas. luas. Kita naik. Jauh. Ya, bukan. Ayo apalagi? Kita naik. Dekat. Bukan. Kotor. Kotor, betul. Berantakan bisa. Kita naik ya. Kayak baju ada nodanya. Kita naik. Kamar berantakan. Kita naik. I atau yoi artinya Baik. baik. Tuh. Apalagi selain baik? Warui. Selain baik. Artinya Burui. bagus. Oh, Tuh. Oke, setelahnya baru nih lawannya i atau yoi. warui. Wari artinya Buruk. 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 Nah, buruk, jelek, apalagi jahat. Nah, baru omoshiroi loko double ibu lewat toi. Toi jauh. Shikai dekat. Yasashi Mudah. betul. Baik. Mudah ya.
Mudah. Tuh. Oke, sekarang kata sifat na berarti yang nggak ada i-nya berarti. Jadi kan kalau minasang perhatiin kata sifat yang i ya, bentar, di anotet dulu, kita gambar-gambar. Ini kan ada omoshiro, i. Sumarana, i. Taka, i. Hiku, i. Yasu, i. Oki, i. Shisa, i. Muzukashi, i. Atadashi, i. Furu, i. Sema, enggak Para sensei lewat. tulis Romawinya dong. What's tadi? Ayo, bener nih, tulis nih. Iya, tulis Perasaan dong. huruf tapi binasa udah belajar kan katakana? Udah, Iya. katakana, sorry, hiragana. Ayolah, mau Oke, sampai cepat kapan? ingatnya Cuma lo belajar gitu. bahasa Jepang tuh nggak pakai apa? Nantuyu. Nggak pakai ini, kayak nggak dapet feel ya. Nah, gitu. Kan bagus, cakep tuh kayak orangnya. Udah, omoshiro aja ya. Omoshiro aja ya. Jangan Omoshiro aja ya. itu. Jangan Sama pelit. sama ini deh, karena inisialnya sama, Furui. Dah, 2 aja ya. Aduh, kulitnya. Iya dong. Ayo dong. Ayo. Gak apa-apa. Sensei mending dibilang pelit tau gak? Mending dibilang senseinya pelit. Gak apa-apa. Pak Ina kalau pengen apa sih namanya? Pengen belajar tulisan Jepang, huruf-hurufnya di Duolingo aja. Aku belajar di situ. Tapi iya Belajar sih di mana? Duolingo. Iya, aku tulis ya. Iya. Oh, di komiknya gitu. Bukan, di aplikasi. Aplikasinya ya. Iya. Duolingo. Salah. Bagus. Duolingo. Ini tuh seru banget jadinya belajarnya. Duolingo itu apa sih? Aplikasi yang ngajarin kita berbagai macam bahasa gitu. Bahasa Jepang gitu. ada, bahasa Inggris, Oh, macem-macem. iya. Aplikasi ya. Tadi cari. Iya. Oke. Jadi itu ya, di download aplikasinya ya. Iya. Terima kasih, Pak Itang. Hai. Doikashimasu. Bagus sih ya Allah kelasnya. Berarti saling mensupport ya. Bisa kebentuk support system yang bagus. Bagus. Iya, jadi salah satu aplikasi yang hype ya, yang terkenal lah ya buat belajar bahasa asing. Gak cuman bahasa Jepang doang di situ. Itu ada Duolingo. Sistemnya tuh kayak belajar harian dan kita bisa ngatur istilahnya targetnya tuh mau meluangkan waktu sehari berapa menit gitu buat belajar. Di situ nggak cuma bahasa Jepang doang, bahasa apa aja mulai dari Korea, Mandarin, Prancis juga ada, Arab juga ada, pokoknya semuanya ada di situ dan memang itu beginner friendly sih. Jadi buat yang baru belajar iseng-iseng kayak bahasa Prancis kayak apa sih, bahasa Korea kayak apa sih, coba Duolingo. Dan itu bisa di-download di, gue kayak YouTuber, dan itu bisa di-download di apa namanya App Store untuk yang pakai produk iPhone sama di Google Store, Play Store untuk yang Android bisa juga gitu. Dan dia tuh suka ngasih notifikasi gitu loh, hari ini lo belum main Duolingo ya, kayak gitu, hari ini lo belum belajar ya, belajar dong gitu ya kan. Dan ada skornya, jadi bisa kayak tanda kutip saingan sama teman-teman virtual gitu. Jadi Ya, itu aku paling lumayan. seneng saingannya. Iya kan? Aku dulu belajar bahasa Mandarinnya dari situ. Enggak sih buat apa namanya biar nggak lupa basicnya aja dari situ Duolingo. Lumayan membantu, lumayan. Oke, jadi pokoknya kata sifat i balik lagi ya Winasa. Jadi di sini kata sifat i itu ditandai dengan yang belakangnya huruf i. Omoshiro i, sumara na i, kaka i, iku i, yasu i, oki i. Itu yang kata-kata kayak gitu masuk di kata sifat i. Sedangkan yang na dia enggak ada belakangnya i. Yakin? Ya. Kecuali untuk konteks ini ada 2 ya pengecualian. Kirei sama Yumei. Sensei tapi kan belakangnya i, kirei gitu kan. Yumei. Tapi kenapa dia masuk ke kata sifat na? Karena dalam pengucapannya
dia tidak tegas i, tapi dia seperti panjang. Kire, yume, makanya dia masuk ke kata sifat na. Kire Kire, nama yume ini penyanyi, Rian. pengecualian. Nama penyanyi. Kire kan nama penyanyi. Rimbun tak berbuah. Bentar, Nama bentar, beda. penyanyi. Kire itu nama penyanyi. Gak pernah dengar ya? Oh, Kire. enggak. Zamannya beda. Ini generasi kapan sebentar? Bentar. Bentar. Ini generasi kawan. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Kire. siapa? Namanya emang Kire. Kire? Kire dia cuma muncul sekali, lagunya top, Rimbun tak berbuah, habis itu hilang aja dia. Gak Bentar. pernah dengar. Pak Emel denger lagu itu tahun Tak 10 tahun yang lalu kalau nggak salah, masih baru itu. 10 tahun berarti udah lahir. Udah Kire belum ya? lahir. Aku nggak tahu sih. Penyanyi Indonesia. Iya, suaranya bagus. Suaranya bagus. Hit yang pertama itu bagus kok. Laku keras. Habis itu dia hilang aja udah. Iya, iya. Itu lagunya genrenya apa? Ntar deh iseng-iseng nyari. Pop. Oke, dari Indonesia. Iya, Kire coba Kire. Rimbun tak berbuah. Judul lagunya Rimbun tak berbuah. Apa itu? Ilmu tak berbuah. Rimbun tak berbuah. Kok judul? Oke. Itu judul lagunya, Rimbun tak berbuah. Tak berbuah. Alah, Kire pakai Y bukan I. Oh, alah. Oh, kan sebutannya hampir sama. Rindang tak berbuah. Rindang tak berbuah ya. Tahun 98. Iya. Lama. Sudah 20 tahun ya. Berarti 98 berarti umur berapa gue? Gak tahu. Oh alah. Iya. Oke. 98. Belum. Kalau Mirai, para sensei pasti tahu. Siapa? Mirai? Iya. Mirai? Siapa yang nyanyi? Itu judul nama penyanyi. Itu juga. Ashimoto go mie. Tegoran konda. Anata no ayumu michi. Parah nggak gaul kalau itu. Kalau saya suka Amayadori dulu. Amayadori. Iya. Noshiteru imawa. di kelasnya. Bagus lagunya. Suaranya. Berarti iya. Oke. Mirai yang nyanyi siapa? Biar dengerin deh. Gak apa-apa. Mirai siapa ya? Ini judul lagu atau penyanyinya? Judul lagunya Mirai. Yang nyanyi siapa? Siapa ya? Terus Enda. Ini orang Jepang sih. Oh, oke. Orang Mirai, Jepang. Kiroro. Enggak tahu, Deng. Oke. Nanti coba iseng-iseng nyari. Terus nanti kalau ditanya di grup, mudah-mudahan Fai berkenan bantu ya. Penyanyi. Oh, bukan. Buat mastiin Kak Kuning. Kira-kira bener gak nih penyanyinya ini gitu, lagunya yang ini gitu. Oke. Jadi kelas nyanyi. Tapi gak apa-apa. Berarti Minasang telah menikmati belajar Nihongo in a fun way. Yang penting. Ya kan? Daripada kaku, otot leher tegang. Jangan. Ini kayak Kirei, pengecualian ya, Kirei sama Yume. Kirei-nya cantik dan Yume terkenal itu, dia masuk ke kata sifat na, karena begitu diucapkan, dia tidak i bulat seperti Muzukashi misalnya, atau Furui misalnya, atau Yasui, tapi dia seperti panjang, Kirei, Yume. Makanya dia masuk ke kata sifat na. Kayak gitu. Oke.
Nah, Kire. jadi Dua itu aja ya, yang kata sifat na ya. ya kata sifat na tanda kutip cuma dua itu aja, yang belakangnya i dan yang belakangnya na. Nah, sampailah kita ke Bumpo ya. Nah, untuk perubahan kata sifat, na, masih ingat yang masuk kata sifat na, contohnya apa aja? Nah, berarti yang Langsung diem kan. i. Apa? Hima. Hima, betul, oke. Apalagi hima nih, udah betul, hima. Terus ini sambil nyatet loh siapa aja yang aktif. Hansam. Ini ada buku di sini. Habis hima siapa? Hima siapa? Habis hima apalagi? Hansamu. Hansamu, iya. Handsome. Emang terutama untuk laki-laki harus selalu ingat ada hansamu di situ. Terus tapi bener loh, Minasang tuh semuanya handsome, yang laki-laki, yang Waduh. cewek Kirei. Waduh. Iya dong, bener dong. Sensei Kirei. Ya iya dong, of course. Of course I am. semuanya handsome. Ya. Faisang juga Kirei. Faisang mau Kirei des. Kawaii sih kalau untuk Faisang. Oke. Ah, Apalagi tadi baru nyebut loh, Sensei baru nyebut loh yang belakangnya na. Kata sifat na baru nyebut tadi. Apa? Tadi. Kire. Oh, betul. Kirei. Kirei itu masuk na ya, meskipun lagi-lagi belakangnya dia i memang. Tapi begitu diucapkan, dia seperti e panjang. Makanya dia masuk ke kata sifat na. Jadi jangan kekecoh ya, Minasang. Wasurenai de kudasai. Jangan sampai lupa. Kirei itu masuk ke kata sifat na. Yume juga kayak gitu. Nah, contohnya gini. Bentuk positifnya Shizuka deh. Shizuka artinya apa Shizuka? Tenang. Tenang, sepi, hening, sunyi, yang kayak gitu ya. Shizuka des. Nah, kalau seandainya bentuk negatifnya, jadi si siapa desnya itu dicoret, kayak di PPT sini. Desnya kita coret, diilangin. Habis itu tambahin ja arimaseng di belakangnya. Shizuka ja arimaseng berarti tidak sepi. tidak sepi, betul. Tidak hening, tidak senyap, misalnya. Terus selanjutnya, Dor. Kantan des. Kantan ini apa, Minasang? Mudah. Mudah, betul. Nah, untuk mengungkapkan tidak mudah, itu desnya dibuang. Desnya dihilangin. Kayak guru matematika saya bilangnya dihilangin. Terus ditambahin ja arimaseng. Kantan ja arimaseng berarti Tidak mudah. tidak mudah, betul. Hidup ini tidak mudah, tadi canda-canda. Terus yang terakhir, contohnya Yume des. Nih, tadi kan udah disebut ya, Yume. Nah, Yume di sini artinya apa? Terkenal. Terkenal. Kalau untuk mengungkapkan bentuk negatif dari Yume, itu desnya lagi-lagi kita hilangin. Kita buang. Kita masukin si ja arimaseng. Yume ja arimaseng. Berarti Tidak terkenal. tidak terkenal. Betul. Anohito wa yume ja arimaseng. Orang itu nggak terkenal. Apalagi ya, Nihongo wa kantan ja arimaseng. Berarti artinya Nihongo wa kantan ja arimaseng. Berarti Bahasa Jepang tidak mudah. iyalah, kata siapa udah. Gitu ya, misalnya ya, izin di clear ya. Udah Semua dicatat? kata sifat dimasukkan gitu. Oh, tidak. Kan di sini Sensei. ada perubahan kata sifat na. Jadi ini berlaku untuk yang kata sifat na aja. Makanya Yang tadi kan saya, i tadi ya, di belakangnya i ya. oh bukan, justru yang di belakangnya tidak ada i. Oh iya, maksudnya Iya. tidak ada i itu kan. Iya, kata sifat na pada umumnya dia tidak ada huruf i di belakangnya kecuali Yume sama Kire. Kire. Betul, Yume sama Kire.
Jadi kayak misalnya apa ya? Shinsetsu misalnya, itu dia masuk ke kata sifat. Nah, terus Benri misalnya. Benri apa Minasang? Itu jadi praktis. Praktis, betul. Benri praktis, dia masuk ke kata sifat. Nah, kenapa? Karena dia belakangnya bukan i. Kalau yang kata sifat i, misalnya apa? Kawaii. Gazi ya langsung kawaii. Bener sih. Misalnya kawaii, itu dia masuk ke kata sifat i. Kemudian apalagi kayak tadi tuh contohnya banyak ya nggak taunya. Kata sifat i ada 18 kalau nggak salah. Samai gimana? Wakaranai. Wakara, wakaranai dia bukan kata sifat ya, dia kata kerja sebenarnya. Kok bisa sensei? Nanti, sabar. Sabar. Sumanai. Sumaranai betul. Apalagi yang belakang i? Omoshiroi. Yasui. Atsui, Takai. Oke. Asui oke. Takai oke. Tadi ada apa lagi? Sumatai. Omoshiroi. Omoshiroi betul. Apalagi? Sekai. Semai. Semai. Benri. Ainalsa ngomong semai, saya koneknya bahasa tahu. Sempit. Karena ada. Oh, sorry. Semai. Habis itu? Apalagi? Hiroi. Hiroi betul. Banyak. Oke. Apalagi? Genki. Apa? Sorry? Genki. Oh, Genki dia yakin. Enggak, dia bukan kata sifat iya, dia na ya. Oh, Genki. Karena kan ki, bukan i belakangnya. Ki, bukan i. Bukan Genki i misalnya. Kalau Genki i, maybe dia bisa kata sifat i, tapi sayangnya dia Genki. Ki belakangnya bukan i. Makanya dia masuk ke kata sifat na. Oke. Berarti daitai in general minasang udah oke ya. Omoshiroi misalnya. Omoshiroi artinya apa? Menyenangkan. Menyenangkan bisa, lucu, jenaka. Tadi Pak Ainal keluar ya kata-kata jenaka. Bagus. Omoshiroi desu. Untuk menandakan bentuk negatif, untuk mengubah bentuk negatifnya, maka omoshiroi i-nya dihapus, dibuang, diilangin, terus dimasukin, disubstitusi bahasa kerennya dengan kunai. Omoshiro kunai desu. Kunai itu bukan itu ya. Bukan. Fai. Bukan. Oke. Oshiroi desu, i-nya dibuang, kita substitusi dengan kunai. Nah, kalau yang kata sifat na, tadi kan desnya yang dibuang, terus kita ganti dengan ja arimaseng. Sedangkan untuk bentuk kata sifat i, dia i-nya yang dibuang, desnya didiamin aja. I-nya dibuang, ganti dengan kunai. Jadi omoshiro kunai desu. Artinya? Ya, menarik. Oke, tidak menarik, tidak lucu. Ya, bisa. Oke. Membosankan. Oh ya, itu kalau untuk antonim yang ininya ya, bentuk antonimnya omoshiroi, sumaranai. Tapi untuk mengungkapkan tidaknya itu. Menyebalkan? Tidak menyenangkan, tidak lucu. Seperti menyebalkan. Menyebalkan boleh nggak? Beda. Menyebalkan beda. Beda. Kemudian semai. Semai artinya apa? Tadi ada yang nyebut semai. Sempit. Yeah. Sempit ya, oke. Semai. Nah, semai ini kan dia masuk kata sifat iya, minasang. I-nya dicoret. Oh, beda ya. Sabilo lagi. Lol. Jadi semai I-nya dicoret, tambahin kunai. Jadi sema kunai desu. Berarti artinya? Tidak sempit. Puas. Tidak sempit ya. Untuk ngerti ini jangan langsung ke luas gitu. Karena ini kan bentuk negatif. Kalau ini kan bentuk negatif. Kalau seandainya langsung straightforwardly ngomong apa luas berarti hiroi. Kalau tidak sempit berarti sempit. Sama. Di bahasa Jepang nggak boleh gitu ya? Ini kan belajar bumpo, maksudnya untuk menerjemahkannya seperti itu. Jadi
Semai des, lawannya apa? Hiroi, betul. Tapi untuk mengekspresikan tidak, misalnya tidak sempit, berarti sema kunai. Tidak lucu, berarti omoshiro kunai. Tidak apa lagi ya di sini? Tidak sulit, berarti muzukashi kunai. Jadi ini bentuk tidaknya, maka Hai. bentuk negatif. Ya, Kayak gitu. Tidak bagus. Terakhir, Tidak bagus apa? ini dia. Ini pengecualian di kata sifat i. Memang bagus, baik itu akan dibilang i ya, i hito misalnya. Tapi ketika bentuk negatif tidak baik, berarti yokunai, karena moto-moto itu apa sih? Originally, asal muasalnya i itu dari kata yoi. Makanya kan tadi saya bilang diingat-ingat ya si yoi ini, karena dia akan muncul. Yoi, i-nya kita coret, tambahin kunai, yokunai. Ini pengecualian khusus untuk yang i aja. Kayak gitu. Udah dicatat Minasang? Ya, izin dihapus ya. Oke. Kita masuk ke bumpo lagi, kedua. Tuh Ben, para sensei masuk bumpo baik. Nah, di sini untuk menanyakan kata benda, misalnya orang, tempat, barang, itu gimana sih? Misalnya, ririn sang wa do desu ka? Berarti artinya ririn sang tuh orangnya, ririn sang tuh gimana sih? Ririn sang itu bagaimana? Ririn sang tuh gimana sih? Gitu. Jakarta wa do desu ka? Jakarta itu bagaimana? Nikumang, masih ingat Nikumang apa Minasang? Nikumang ingat gak di grup WA? Itu pertanyaannya Pak Ainal yang sudah saya jawab. Jawab. Nikumang, ingat gak Nikumang? Nikumang? Niku daging. Coba dibuka lagi grup WA-nya deh. Sorry. Nikumang apa? Ayo Nikumang. Itu pertanyaannya Pak Ainal. Apa? Ayo di grup udah. Lupa lagi. Welisang apa tadi? Welisang sempat ada suaranya. Jagung kan? Bukan. Ya. Kemarin hanya jagung. Jagung itu pertanyaan kedua. Ini pertanyaan ketiga. Mie apa? Bapau. Oh, bapau isi daging. Bapau, ya. Nah, Nikumang, bapau isi daging. Jadi ririn sang wado deska, ririn sang itu gimana sih? Jakarta wado deska, Jakarta tuh kayak apa sih? Nikumang wado deska, bapau tuh gimana? Bagaimana bapau itu? Formal banget ya. Bagaimana bapau? Iya, itu. Pipi bapau. Daging, bapau isi daging. Bapau isi daging. Tapi biasanya nikumang kalau di Jepang isinya babi ya. Biasanya sih babi. Jadi makanya saya nggak pernah ngerasain nikumang kayak apa. Tapi kalau amang yang isinya kacang merah, itu pasti. Karena itu yang paling aman kan, amang. Oke? Itu Jadi kalau ini untuk pertanyaannya untuk bagaimana gitu apa? Iya, gimana? Jadi kita kayak menanyakan orang kata benda itu gimana. Yang nanti jawabannya misalnya ini soal subjek kata bendanya sama ya. Ririnsang Jakarta Nikumang. Ririnsang wado desu ka? Jakarta wado desu ka? Nikumang wado desu ka? Jawabannya Ririnsang wa majime desu. Majime itu rajin ya. Dia masuk ke kata sifat na. Majime. Ririn sangwa majime desu. Berarti Ririn tuh rajin gitu. Wah, ya ada. Oke.
Alhamdulillah Rinsang ada. Oke. Terus Jakarta. Biar ini Imas Oh, anaknya masih Taing Nyu ini lagi mana? kontrol, sedang kontrol. kontrol. Iya, jadi nggak bisa. Nggak apa-apa. Yang penting Iya, Rinsang hadir, insya saya Allah. simak, insya Allah saya simak ya. Iya, insya Allah Sambil ada tunggu yang nempel dokter. ya. Iya. Iya, Sensei. Iya, sumimasen, Sensei. Iya, ada juga des. Cepat sembuh. Iya, Anaknya sakit makasih, Rinsang. minasan. Oke, yang kedua Jakarta wa Nigia Kades. Berarti Jakarta gimana kondisinya? Berisik. Rame, Ramai. lively. Hidup ya, hidup kalau bahasa hidup, lively. Oke, terus Nikumang wa oishi desu. Berarti artinya Enak. Enak. apa yang enak? Nikuman. Bakpao itu enak. Iya, bapau isi daging itu enak. Nikuman wa Oishi ya. oishi. Nikuman wa oishi. Oishi desu. Nikumang wa oishi desu. Coba dibikin salah satu contoh kalimat pakai pola yang ini. Mau apa? Coba siapa yang mau nyoba? Coba siapa? Ada yang mau nyoba bikin kalimat dengan pola ini? Langsung hening ya Allah. Nggak apa-apa. Atau 先生、hai パ hai ラ hai. 先生はどこですか？ Nande doko? Kok doko? どうですか？ Hai. Apa? Coba diulangin. Tolong. Sekali lagi. パラ先生はどうですか？ Farah Sensei, waduh Deska. Berarti Farah Sensei itu orangnya gimana coba? Kalau menurut Faisal, Farah Sensei orangnya gimana? 面白いです。 Lucu. Washiro, arigato. Ja, minasan, oke coba kita tanya-tanya deskripsiin orang ya. Misalnya, sumimasen. Rizka Sensei wa do desu ka? Minasan totte. Minasan, menurut Minasan, Rizka Sensei wa do desu ka? うーん、 Yoi. Yoi desu, oke. Basic ya, yoi. Yang lain, yang lain. Yoi desu. Yoi, ini sama aja. Oke. Yang lain, yang lain. Saya pernah kan ya sama Rizka Sensei. Saya pernah di pembukaan kan ya. Harusnya sih ya. Coba menurut Minasang Rizka Sensei apa? Bagaimana? Bagaimana? Oke, Yoi. Nigiaka. Enggak, jangan Nigiaka tuh. Nigiaka rame. Bukan Nigiaka itu untuk... Oke. Tadi ada Yoi Sensei. Oke, Yoi. Oke. Pernah diajarin sama dia Sensei? pernah. Oke, dia Sensei wado desu ka? Detail des. Apa? Detail. Bahasa Jepangnya apa? Detail, maksudnya detail? Ya kayak ngajarinnya apa ya? Kalem. Iya kalem. Terus kalau nggak bisa bakal diulangin terus sama dia sensei. Itu apa ya karakternya? Yang bisa deskripsikan dalam satu. Sabar. Tapi gitu. Sabar. Kalau kali. detail. Iya sabar. Oke, detail itu kuashi ya. Sabar apa sabar? Sabar. Ya. Kalau nggak salah Kiganagai kan. Coba ya. Takut salah loh, takut salah sebentar ya. Lihat kamus dulu. Setahu saya itu. Para sensei terakhir ke Jepang kapan? Iya bener. Sabar itu Kiganagai. Alhamdulillah. Bahasa Jepangku masih awet. Iya, itu ya. Sabar apa? Ini. Udah ditulis. Kiganagai. Tinggi badan ya, untuk badan. Sumimasen. Takai. Nih. Kalau untuk apa ya? Tapi nggak enak kalau ngebut pendek tuh, Mas. Badan. Ini ya. Detail. Sabar, tinggi, pendek, oke. Pintar. Body shaming.
Apa dong? Kurang tinggi gitu. Apa dong? Ya tinggi pendek, apa dong? Iya sih bener kalau nerjemahin nggak boleh langsung straightforward kayak gitu. Apa dong tinggi, kurang tinggi gitu. Sedang. Ya sebenarnya Sedang. subjektif sih, tinggi kurang tinggi juga ya nggak sih? Tergantung ininya juga. Oke, pinter itu bisa, Jozu Tamagi juga bisa. Nah kalau Jozu. atama ga ii ber-ii atau ga ii berarti dia masuk kata sifat i ya. Sedangkan kalau Jozu dia masuk ke kata sifat na. Lagi ya. Satu lagi mungkin ini lebih sering kedengeran di anime karena boleh gak sih bilang gini? Caca. Teta? Baka. Baka tuh kasar gak sih? Ya gak sih? Baka tuh kasar, jangan dibilang, tapi Heta itu kayak lebih ke diri sendiri ya sih kayaknya. Ya udahlah ya, jangan deh, jangan kasihan enggak, udah gini aja. udah gini aja ya. Jadi kalau detail tuh Kwashi, kalau sabar itu Kiganagai, berarti dia sensei wa Kiganagai desu, berarti dia sensei itu orangnya sabar. Oke, tadi kalau Farah sensei saya omoshiroi, kalau Bobby sensei orangnya gimana? Bobby sensei wa do desu ka? Kalem juga. Kalem. Moshiroi. Omoshiroi. Sabar juga Oke, dia. jadi di sini ada 2 sensei omoshiroi ya, dan satu sensei Kiganagai, satu sensei I. Cuma nih doang Shinsetsu aja lah. Serius pas sensei wa Shinsetsu desu gitu bilang, minasang. Udah ya. Oke. Coba sekarang Faisang. Hai. Ainal-san wa do desu ka? Ainal-san wa Jozu desu. Oh, Jozu. Jozu desu. Oke. Sekarang Ainal-san. Iya. Weli-san wa do desu ka? Welisan wa Shisetsu. Shinsetsu? Shisetsu. Iya, Shisetsu. Shinsetsu? Shinsetsu, berarti Shinsetsu ditutup dengan kata des. Ya, Weli-san wa Shinsetsu desu katanya Pak Ainali ya. Cie dibilang baik. Oke, kira-kira kayak gitu ya, Minasang. Izin di-clear gak apa-apa? Iya. Oke. What time is it? Oke. Kalau seandainya untuk menyatakan tidak, misalnya kayak Ririn Sangwa, misalnya Nikumang wa oishi desu, awalnya gitu kan di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin mendeskripsikan kalau si Nikumang, bapau isi daging itu rasanya nggak enak. Berarti pakai kata sifat iya, tapi karena bentuk negatif, si i-nya dicoret. Tambahin kunai des. Maaf ya lingkarannya jelek banget, gak estetik. Contohnya, Nikumang wa oishi des. Awalnya gitu kan. Tapi kita pengen mengungkapkan bahwa Nikumang, bakwan bapau isi daging itu nggak enak. Oishi kunai. Jadi, i-nya dicoret, tambahin kunai des. Kayak gitu. Bismillah ya, nggak puyeng. Selanjutnya, watashi no heya wa semai desu. Tapi yang ingin kita ungkapkan adalah nggak sempit. Berarti sema kunai. I-nya dicoret, tambahin kunai des. Oke. Terakhir, Nihongo wa musukashi desu. Originalnya, aslinya, katanya tuh kayak gitu. Tapi bentuk negatifnya kita ingin mengungkapkan bahwa Nihongo itu tidak sulit. Kata siapa? Jadi Nihongo wa muzukashi-nya dicoret, tambahin kunai des. Gitu.
Tadi misalnya, jangan harus Pak Sensei dong, kasihan banget siapa ya. Ya udah saya deh, saya. Para sensei wa omoshiroi desu, gitu kan awalnya. Nah, kalau bentuk negatifnya berarti jadinya gimana? Omoshiroi. Mm-mm. Muzuku sumae desu. Muzukashi kumae desu. Nih, para sensei wa omoshiroi kan ya tadi kata minasan. Omoshiroi desu. Baik, saya ternyata dari dulu berbakat jadi badut ancol. Oke. Para Pai, sensei wa. Paisan Oh, aja sensei. gak apa-apa. Mending jadi badut ancol daripada Annabelle. Para sensei wa. Para sensei wa omoshiroi desu. Oke? Berarti bentuk negatifnya Shigawa. Jadi kan ada kata sifat omoshiro ya. Terus selanjutnya, I-nya dihapus. oke, I-nya Omoshira, dihapus jadi omoshiranai, omoshiro. Ya kan kalau I-nya dihapus, Omoshiro. Rokunai. omoshiranai. Jo arimasen. omoshiroi dihapus jadi omoshiro. Habis itu ditambahin apa? Nai, Omoshiro nai. Kunai. 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 Jadinya para sensei wa shiro kunai desu. Stepnya kayak gini. Para sensei wa omoshiroi desu. Oke, omoshiroi kata sifat I kan? Belakangnya I soalnya. I-nya dihapus. Bener kata Faisang? Jadi omoshiro. Tambahin kunai di belakangnya. Omoshiro kunai. Para sensei wa omoshiro kunai desu. Dame Jadi da yo, para dame. iya. Iyo. Jadi para sensei wa omoshiro kunai desu. Jadi para sensei tidak menyenangkan. Kayak gitu. Kira-kira stepnya tuh kayak gitu. Oishi, I-nya dihapus, tambahin kunai, oishi kunai. Berarti nggak enak. Semai, I-nya dihapus, tambahin kunai, jadi sema kunai. Berarti tidak sempit. Muzukashi, I-nya dicoret, tambahin kunai, jadi muzukashi kunai desu. Nah, kalau misalnya lama, bahasa Jepangnya apa lama? Usang lama? Ui. Furui. Oke. Berarti misalnya komputer wa furui desu. Itu kan yang ini bentuk positifnya ya. Berarti bentuk negatifnya Furu. Kunai. Kunai. komputer wa furui desu. Nih, berarti bentuk negatifnya dari furui adalah Komputer wa furukunai desu. furukunai desu. Betul, komputer furukunai desu. Berarti komputernya nggak usang ya, nggak lama. Gitu. Kayak gitu. Contoh lagi apa ya? Coba contoh lagi. Tarasi tadi dia kan bentuk I juga ya. Oke, atarasi apa nih yang atarasi coba? Kalau misalnya tidak baru, Berarti kalau tidak baru jadinya? atarasi kunai gitu. Iya betul, atarasi kunai. Betul. Tuh, ayo apa lagi? Ayo satu contoh lagi. Hikui Hikui, oke. Hikui berarti kalau dibentuk negatif jadinya? Hikunai. Hikukunai, betul. Hikukunai. Ayo apa lagi? Satu lagi deh. Hiku. Tidak bagus jadi bagus gimana? Tidak bagus jadi bagus. Tidak bagus tuh apa? Negatif. Yokunai. Yokunai ya jadi, ya yokunai kan bentuk negatif, Pak.
yang nggak bisa dibalik ya, misalnya tidak bagus. Hikukuna ya hikui, kunanya dihapus jadi hikui. Berarti kuyokuna jadi i atau yoi. Gitu, dibaliknya gitu. Apalagi satu lagi kata sifat i. Ayo, satu lagi dari Minasang. Cikai, Shikai. Oke, berarti kalau bentuk negatifnya jadi Cikakunai. Chikakunai, betul. Ya, Chikakunai. Kayak gini ya. Udah dicatat? Udah belum? Udah screenshot. Bagus, bagus. Di screenshot, nggak Pas. apa-apa. Oke, ya di-clear nggak apa-apa? Hai. Apa nanti dulu? Udah ada screenshot. Farah, Oke. mau nanya, Bu. Heeh. Kalau misalnya negatif, saya ada dengar pakai Dewa Arimaseng. Dewa Arimaseng itu bisa kata sih. Dewa Arimaseng itu kan sinonim, tanda kutip ya, sinonimnya itu kan Ja Arimaseng. Berarti itu hanya bisa digunakan ke kata sifat yang na. Nah, kalau yang i nggak bisa. Misalnya kayak oishi kunai Ja Arimaseng, berarti oishi negatif sama negatif positif, nggak ada yang canda. Jadi oishi kunai Ja Arimaseng nggak ya? Grammatically incorrect. Berarti yang untuk bentuk negatif yang kata sifat na ya. Betul. Kantan Dewa Arimaseng misalnya gitu. Berarti tidak mudah. Itu ya. Oke, ini izin clear gak apa-apa Minasang? Ya, Oke ya, di clear gak apa-apa? nggak apa-apa. Oke. Dozo. Sekarang untuk yang kata sifat na. Nah ini yang tadi Ririn Sang. Wah, Maji meja Arimaseng. Maaf ya Ririn Sang, contoh doang. Ririn Sang wa Maji meja Arimaseng atau Maji Dewa Arimaseng. Itu nggak apa-apa bisa. Tapi lebih familiar pakai ja Arimaseng sebenarnya. Maksudnya Berarti Ririn Sang Maji meja Arimaseng berarti artinya apa tuh? tidak pintar, tidak baik, Kan? Nggak rajin ya? Nggak rajin berarti. Jakarta wa nigia kaja Arimaseng. Berarti Jakarta Tidak ramai. tidak ramai. tidak mungkin, Iya, itu mustahil Jakarta tidak ramai. Kono sentakuki itu mesin cuci ya. Sentakuki itu mesin cuci. Kono sentakuki wa benri jari maseng. Berarti artinya Praktis. Henry, Tidak praktis mesin cuci. apa yang tidak praktis? Mesin cuci. Mesin cuci? Oh, mesin Kono, cuci ini kono. tidak praktis. Ya, mesin cuci ini tidak praktis ya. Oke, misalnya contoh satu kalimat deh dari Minasang, tapi dibuat dari kata sifat yang na. Misalnya tadi sih, bahasa Jepang itu tidak mudah. Berarti Nihongo sanwa. Nihongo wa betul? Nihongo wa Tidak mudah. Mudah bahasa Jepangnya apa? Udah tadi apa? Lupa lagi. Ayo teman-teman ada yang mau membantu? Mudah apa? Di sini kantan pakai. Betul. Oke, kantan. Nggak apa-apa. Kantan tidak mudah. Berarti? Kantan ja arimaseng. Ja arimaseng. Kantan ja arimaseng. Nihongo wa kantan ja arimaseng. Iyalah, Nihongo kantan ja arimaseng. Itu yang bisa jadi apa ya istilahnya kalimat referensi buat ingat-ingat pola ini. Kayak gitu ya. Oke, Kalau contoh ada soal. Mudahnya pakai yasashi itu, jadi berarti itu pakai yang nai ya? Bentuk yang kata sifat i. Berarti Orang. jadinya kalau yasashi? Yasashi tadi
Yasashi kunai. Betul. Kalau Nihongo wa yasashi kunai des. Tuh, kalau untuk yang pakai apa versi Yasashi ya. Kalau versi Kantan berarti Nihongo wa kantan za arimasen. Gitu. Di sini ada soal bahasa Indonesia. Komputer itu kurang baik. Berarti Komputer wa komputer wa yakunai desu. waduh, jakunai deh. Sungguh dua bentuk negatif yang berbeda dijadiin satu. Baik apa minasang baik? Yoi. I. Yoi, oke. Kurang tidak baik deh. Tidak baik berarti Ja, apa tadi? Dari Yoi. Oke, balik lagi kita ke Yoi ya. Yoi belakangnya huruf apa? I. I. Berarti untuk menyatakan tidak baik berarti diubahnya gimana? Kuning ya. Yokunai. Yokunai. Betul. Kurang. Ini adverb ya, kalimat tambahan. Sonopa sokong wa amari. Amari yokunai. Amari yokunai. Kata-kata kata negatif yang ditempelin sama amari itu artinya kurang. Misalnya amari oishi kunai. Kurang enak. Amari apalagi sih, bentar ya, lihat dulu. Amari amari takakunai berarti nggak mahal. Kurang mahal. Misalnya. Atau amari okikunai kurang besar. Amari itu kurang, maksudnya kurang enak, kurang baik kayak gitu. Kurang. Jadi dia bentuknya biasanya amari, pasangannya naik. Oh, tetap pakai nai ya, oke. Hah? Walaupun pakai amari tapi tetap dia negatif itu ya ini. Iya, misalnya kurang sehat, amari genki ja arimasen, misalnya gitu. Amari genki ja arimasen. Misalnya sensei wa amari genki ja arimasen. Berarti sensei kondisi badannya maksudnya kurang sehat. Kayak gitu. Jadi negatif ya bentuknya. Amari kayak gitu. Terus departemen store itu sepi, bahasa Jepangnya berarti Tono depato wa Shizuka desu. ano depato wa Shizuka desu, betul. Di bulan Desember Jepang sangat dingin. Di bulan Desember. Bulan 12 apa nih? Gitu ya. Junigatsu. Junigatsu betul? Junigatsu wa. Oke. Dingin apa ya? Samui. Nihon ni domo samui desu. Oke, kalau partikel kurang ini ya, sebenarnya nggak masalah, tapi gini. Junigatsu ni Nihon wa di bulan Desember, Junigatsu ni Nihon wa totemo itu sangat ya. Totemo samui desu. Totemo takai, sangat tinggi. Totemo takai, sangat mahal. Totemo nigiyaka, sangat ramai. Totemo hansamu, sangat tampan. Totemo oishi, sangat enak. Jadi totemo itu sangat, very kalau di bahasa Inggris. Gitu. Junigatsu ni Nihon wa totemo samui desu. Fun fact, di Shizuoka dia bilang sangat bukan totemo, tapi baka. Junigatsu ni Nihon wa baka samui. Sangat dingin. Padahal baka artinya bodoh ya kalau lihat anime misalnya atau manga. Tapi di Shizuoka justru untuk menggambarkan sangat dialek Shizuoka ya itu baka. Baka tuh sangat. Tapi itu kasar atau gimana? Kasar, jangan ya. Kurang-kurangin kalau ngomong baka, jangan. Dah. Tapi kalau untuk dialek Shizuoka, baka samui itu normal. Ya, namanya juga dialek. Bukan berarti baka dalam konteks ngebilangin seseorang itu
kurang pintar gitu, bukan. Itu dialek yang mengekspresikan sangat. Sangat Gitu. kesal. Belum dihapus. Oke. Lanjut, di sini ada bahasa Jepang, nasi goreng wa oishi desu. Berarti bahasa Indonesianya Nasi goreng enak. Sangat Sangat enak. enak. Nasi goreng itu nasi goreng enak. enak ya. Rasanya lah. Nasi goreng enak gitu. Kalau sangat enak berarti totemo oishi. Totemo oishii. Totemo. Nichiyoubi, Diana-san wa isogashiku nai desu. Chiyobi. Isogashiku sunai desu. Sibuk ya. Isogashi sibuk. Isogashiku nai berarti Tidak sih. hari Minggu Diana-san tidak sibuk. Tidak sibuk. Ya. Tidak ya, karena ada kunai ya. Terakhir, Furansugo wa totemo muzukashii desu. Bahasa Perancis sangat sulit. Betul, bahasa Perancis sangat sulit. Gitu, sebenarnya masih ada satu bumbu lagi, tapi karena waktunya sudah lewat 8 menit, jadi sampai di sini. Saya izin